menambah khazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Sembilan 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda di kesempatan hari ini di hari Selasa 25 Agustus 2026. Dan hari ini kita bersama dengan Ustadz Imron Taslim. Kita akan bahas sebab-sebab kemiskinan. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, ini suaranya agak terputus-putus, Ustadz. Halo, ini Ustadz suaranya tidak terdengar. Apakah di sana bisa terdengar, Ustadz? Baik, pendengar, kita akan bersama dengan Ustadz Imron Taslim yang juga merupakan Mudir Ponpes Tadabbur Al-Quran sekaligus dosen STIEB Lampung. Kita akan mencoba untuk terhubung kembali ya dengan Ustadz Imron. Tema yang kami hadirkan yaitu sebab-sebab kemiskinan. Jadi nanti untuk Anda yang ingin bergabung ya, silakan menuju line telepon kami di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Dan juga untuk program Mutiara Pagi di kesempatan hari ini kami hadirkan juga melalui YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kita sudah tersambung kembali dengan Ustadz Imron Taslim. Langsung saja kita sapa kembali. Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Baik, Ustadz bisa terdengar dengan jelas suaranya Ustadz? Jelas sekali, alhamdulillah. Baik, Ustadz apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat berkah selalu. Alhamdulillah, Ustadz, kita akan menerima partisipasi dari pendengar ya Ustadz ya. Namun sebelum itu silakan untuk Ustadz disampaikan terlebih dahulu materi pengantarnya tentang sebab-sebab kemiskinan. Silakan Ustadz. Masya Allah luar biasa. Baik RRI Pro 1, para pendengar di mana saja berada, insya Allah kita semua mendapat berkah dari Allah SWT. Para pendengar yang sedang mencari karunia Allah, Allah berkahi, Allah permudahkan semua urusannya. Para pendengar yang berada di rumah sakit, diuji oleh Allah SWT, Allah memberikan kesabaran dan ketangguhan. Dalam para pendengar sekalian yang sedang mencari ilmu, Allah jelaskan kita harus mencari ilmu, ada yang harus berperang. Tidak semua berperang, tapi harus mencari ilmu. Insya Allah, Allah memberkahi ilmu kita semua. Saya Imron Taslim hari ini menyampaikan sebab-sebab kemiskinan. Insya Allah luar biasa. Para pendengar sekalian, orang bertanya, apa sih sebab kemiskinan itu? Masya Allah ini luar biasa ya, luar biasa. Maka sebab-sebab kemiskinan itu ada 3 dimensi. Pertama secara spiritual. Yang kedua secara emosional. Yang ketiga adalah secara sosial. Secara spiritual, kenapa orang itu jadi miskin? Karena dia ada Tuhan tandingan lain. Menjadikan arif-arif, menjadikan orang-orang alim sebagai Tuhannya. Menjadikan orang-orang yang alim, Nasrani, atau kalau kita itu zaman sekarang untuk ustadz-ustadz, kiai-kiai sebagai Tuhannya. Dan menjadikan orang kaya sebagai Tuhannya. Dia berharap kepada manusia dan minta kepada manusia. Allah sangat membenci itu. Para pendengar sekalian, terjadi pada living di Indonesia tentang doa, tentang tawasul. Bahwasanya banyak orang salah tentang bertawasul. Di mana para pendengar sekalian bertawasul, ini kita di RRI ini bertawasul. Mencari wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kita tidak menuhankan RRI, tidak menuhankan ustadznya. Tetap kita mintanya kepada Allah dan tidak boleh menyembah pada manusia. Maka di bahwasanya manusia yang selalu tunduk pada manusia, yang menjadikan manusia sebagai Tuhannya, dia akan terjadi kemiskinan. Yang kedua adalah secara emosional. Kenapa orang itu jadi miskin? Karena doanya, karena ucapannya. Ya, rezeki seseorang, kemiskinan seseorang, kekayaan seseorang itu tergantung kepada wadahnya dulu.
Apa wadahnya? Ya, yaitu jiwa kita, mental kita, ya, jiwa kita, mental kita. Pertama, jiwa kita harus kaya. Tidak boleh mengeluh, tidak boleh kita menanyakan bagaimana. Cukup kita berdoa kepada Allah, seketika rezeki kita macet, rezeki kita tertunda, kita segera bermohon ampun kepada Allah. Ada dalil yang menjelaskan. Bermohon ampunlah kamu pada Tuhan kamu, nanti Allah akan memberikan hujan yang deras. Masya Allah, luar biasa. Kebun-kebun, dan Allah akan memberikan anak-anak, dan Allah akan memberikan buah-buahan, Allah akan memberikan sungai-sungai yang indah pada kamu. Masya Allah, ini luar biasa. Nah, para pendengar sekalian, bahwasanya secara emosional, orang-orang terjadi miskin, dia selalu ucapan-ucapan memiskinkan dirinya. Memiskinkan dirinya, karena ucapan itu adalah semua doa. Kita kasih contoh. Misalkan Mbak Ega ditanya orang, gimana Mbak Ega kabarnya? Oh ya, begini-gini aja, hidup tambah susah. Apalagi katanya semua barang mahal dan hidup tambah capek, tambah lelah. Nah, itu adalah orang-orang secara emosionalnya merendahkan dirinya. Nah, orang-orang yang dimiskinkan oleh Allah, salah satunya orang-orang yang tidak bersyukur. Di mana orang tidak bersyukur, tidak pernah memuji pemberian Allah. Tidak pernah memuji pemberian Allah. Kita lihat, misalkan seorang tinggal di kampung, kebun ubi, ada sayuran, ada makan, alhamdulillah ada gitu ya. Tapi dia merasa kaya. Alhamdulillah, saya tinggal di kebun, saya punya daun ubi, saya punya labu, saya punya cabai, saya bisa makan dengan keluarga. Dia sudah kaya. Karena dia sudah menakar dirinya kaya. Namun sebaliknya, orang-orang yang banyak hartanya banyak, mobilnya banyak, tetapi dia selalu merasa kurang, itu adalah orang yang miskin. Ya. Maka orang yang miskin tadi, walaupun mobilnya banyak, dia tetap mengeluh dengan apa yang diberikan oleh Allah. Karena dia tidak pernah memuji atas pemberian Allah. Masya Allah, luar biasa. Yang ketiga adalah secara sosial. Mengapa orang itu miskin? Allah jelaskan. Maka Allah jelaskan di surah Al-Fajr, surah 89. Manusia itu, kalau dia diberi oleh Allah rezeki, dia sombong. Apa katanya? Tuhanku sayang kepadaku. Namun sebaliknya, jika dia tidak diberi rezeki, dia disempitkan rezeki oleh Allah, dia mengatakan Tuhanku menghinaku. Allah akan jelaskan, sebenarnya aku tidak menghinamu dalam kemiskinan kamu, kesusahan kamu, karena kamu tidak pernah memuliakan anak yatim dan kamu tidak mau memberi makan orang miskin. Itu kuncinya. Dan kamu memakan harta warisan dengan cara yang batil. Nah, ini sebenarnya sebab-sebab kemiskinan kita. Ya. Kalau kita tidak pernah memuliakan anak yatim, kita tidak pernah memberi makan orang miskin, dan kita juga memakan harta warisan dengan cara yang batil, maka kita akan miskin. Ya, maka miskin. Dan orang-orang yang dimiskinkan oleh Allah, dia suka menjadikan dirinya miskin. Dan seperti apa orang yang menjadikan diri miskin? Orang yang suka selalu meminta. Sedikit-sedikit meminta. Ya. Kita kasih contoh yang klasik. Bunda-bunda sekalian, Bapak Ibu, belanja di pasar. Begitu belanja cabai 1 on, minta 2 biji pemanasnya. Apalagi beli cempeniro, minta 1 rompoy. Beli rambutan, minta 2 biji. Itu senang meminta-minta. Padahal dia mampu membeli. Kita boleh meminta kalau posisi kita memang tidak mampu. Karena ada hadisnya boleh meminta itu, ada literatur boleh meminta. Ya, ada literatur boleh meminta. Namun kalau kita mampu, kita udah belanja, udah beli jambu, udah beli rambutan, kok masih minta lagi, itu adalah karakter orang miskin. Masya Allah, luar biasa. Maka terjadi, kesimpulannya karakter orang miskin itu, kenapa orang miskin itu? Karena jiwanya dan karakternya. Begitu orang memiliki jiwa dan karakter miskin, maka sampai mati dia akan miskin. Masya Allah, luar biasa ya. Berbahasa keterangan dari Al-Quran, insya Allah berkah selalu kita akan menjadi orang yang kaya.
Ingat, konsep miskin itu bukan berarti hartanya sedikit, tapi hatinya yang lapang. Masya Allah luar biasa. Jiwanya yang lapang, pemikirannya yang lapang. Masya Allah luar biasa. Kita serahkan lagi kepada Mbak Eka di studio. Baik, Ustadz terima kasih atas pencerahannya. Kita ajak pendengar untuk bergabung ya di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 082179279090. Langsung saja kita sapa penelpon pertama kita di Mutiara Pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Ega. Waalaikumsalam. Dengan Pak Azhari ya di Sekayu. Ya, Baik, Pak Azhari silakan. Pak Azhari, ada Ustadz Imron Taslim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Mbak Azhari. Ya, apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ini Pak, saya mau tanya kan. Kita Pak sebagai manusia kan, kita telah berusaha kemana-mana. Tapi kita kan masih dalam keadaan kekurangan. Apakah ini merupakan takdir atau bagaimana Pak Ustadz? Baik, kenapa sebagai manusia kita telah berusaha kemana-mana, kenapa masih berada dalam kekurangan ya Pak ya? Ya, apakah ini merupakan takdir atau bagaimana? Apakah ini takdir atau bagaimana? Baik, itu saja Pak Azhari. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Waalaikumsalam. Para pendengar sekalian, banyak orang mengatakan kita miskin itu sudah takdir dari Allah. Kita sudah tercatat sebelum lahir. Tidak demikian. Tidak demikian. Kalau ditakdirkan, misalkan Mbak Ega ditakdirkan miskin, temannya Mbak Ega takdirkan kaya, Mbak Ega sudah bekerja dari RRI, sudah jam 3 udah keluar. Sedangkan temannya tidur-tidur saja. Nah, dia tetap kaya karena takdirnya kaya. Berarti Allah tidak adil. Tidak adil. Pertama yang harus kita bahas, bahwasanya manusia itu hanya mendapatkan dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah juga menjelaskan derajat seorang itu tergantung pada amal solehnya. Nah, pertanyaannya, sudah berusaha sekuat mungkin tapi masih dalam keadaan kekurangan. Para pendengar sekalian, ini pertanyaan yang luar biasa. Ya. Bahwasanya dalam mencari rezeki itu dia ada teknis, ada non-teknis. Teknisnya Allah jelaskan, bertebaranlah kamu di muka bumi ini. Jelajahilah di muka bumi ini. Dan bekerjalah, itu teknisnya. Teknis kita disuruh bertebaran. Non-teknisnya, bahwasanya non-teknisnya adakan damai dengan diri sendiri. Damai dengan diri sendiri, seperti apa damai dengan diri sendiri? Dalam mencari rezeki itu ada cobaan-cobaan. Apa cobaannya? Kata-kata yang menyakitkan. Ada lagi kepentingan orang lain. Ada lagi cobaannya, apalagi katanya dari seputar kamu. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam mencari rezeki, kita ada teknis non-teknis tadi. Kita kasih contoh. Pak Azhari berdagang buah. Buahnya 10 kilo. Tapi kita damai dengan diri sendiri. Nah, begitu ada orang berjual samping dengan buah yang sama, kita ajak berdempet. Ayo di sini, kita sama-sama jual rambutan. Tapi saingan dengan Bapak enggak. Ya, jualan boleh sama, rezeki tidak akan sama. Ya. Nah, banyak orang yang gagal, begitu dia berbisnis sesuatu, ada orang berbisnis juga menjadi saingan bagi dia. Dia tidak yakin bahwasanya rezeki itu Allah yang memberikan. Jadi tetap saingan. Nah, bagaimana caranya kita damai dengan diri sendiri? Fasilitasi orang-orang lain sama seperti kita memfasilitasi diri kita. Contoh, Pak Azhari jualan rambutan. Ada orang jual rambutan juga. Ini pakai karung saya, ini pakai meja saya. Yuk kita sebelahan. Ya. Nah, begitu Pak Azhari, ada orang menanyakan tentang rambutan orang sebelah. Ternyata orang sebelah tadi lagi ada kerja sesuatu, lagi ke belakang misalnya. Berapa rambutan yang ini? Yang ini punya Bapak tadi harganya 10.000. Ya, ini punya saya. Ya, yang ini saya mau boleh dikantongin, diberikan, dijualkan, dan kasihkan uangnya tadi.
Kasihkan uang tadi. Nah, biasanya penjual ini, dia bertanya dengan orang sebelah, dengan B, dia jualnya saja, beli saya saja. Ya, kita fasilitasi orang tadi. Nanti begitu kita fasilitasi, kita ikhlas dan kita ridho, kita membantu rezekinya, Allah akan berikan rezeki pada kita. Nah, jadi kita harus damai dengan diri sendiri, tidak mengatakan bahwasanya orang itu, manusia itu menjadi pesaing baginya. Masya Allah, ini luar biasa ya. Yang kedua, bahwasanya bagaimana agar kita itu secara non teknisnya rezeki kita mudah, kita banyak-banyak bermohon ampun. Kenapa kita banyak bermohon ampun? Karena faktor penghambat rezeki kita adalah dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita. Contoh Nabi Adam alaihissalam, pada saat dia berdosa, dia ingkar pada Allah. Bahwasanya jangan terganggu oleh iblis, dia tergoda oleh iblis, maka Nabi Adam kesempitan. Mencari makan kemana-mana. Yang selama ini di surga semuanya ada, tapi dia harus berjuang dengan susah payah. Ya. Nah, setelah kita banyak bermohon ampun, Allah jelaskan kamu itu sabar. Ya. Nah, para pendengar sekalian, bahwasanya kita itu sabar karena Allah menguji kita dengan kekurangan. Begitu kita belum mendapatkan rezeki, belum mendapatkan apa tujuan kita, kita harus sabar dan yakinkan Allah yang belum memberikan pada kita. Jangan mengeluh. Begitu kita mengeluh, Aida, ini penghambat rezeki kita. Karena Allah akan berikan rezeki kita sesuai dengan keyakinan kita, sesuai dengan watak kita. Yang keempat, Allah jelaskan bahwasanya kita harus tawakal pada Allah. Ya, tawakal, kita banyak bermohon ampun, kita sabar dan kita tawakal, yakinkan bahwasanya rezeki saya ada. Masya Allah, ini luar biasa. Nah, maka secara teknisnya kita sudah bekerja, tapi keyakinan kita yang harus kita kuatkan lagi. Insya Allah, Allah permudahkan rezeki kita. Baik, Ustadz, kita terima penelpon selanjutnya ya di 369977. Mutiara Pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Hamba Allah di Palembang. Hamba Allah di Palembang. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ini barangkali di luar tema, Pak Ustaz. Baik. Ada perempuan, Pak Ustaz ya. Ada perempuan terus. Ini Apa? ada teman laki-laki dekatnya, Pak Ustaz. Ada perempuan? Iya, Ada perempuan? kekasihnya lah, dibilang gitu kan. Jadi ditanya oleh laki-laki ini, kamu sering nelpon laki-laki itu ya? Katanya perempuannya, tidak ya kan. Udah ngaku aja, kamu sudah tertangkap basah ya. Nah, dia berani bersumpah, Pak Ustaz. Katanya kalau saya menelpon laki-laki itu, saya bersumpah berani 2 tahun ibadah saya hilang, katanya Pak Ustaz. Nah, itu bagaimana Pak Ustaz? Apakah Apa katanya? betul-betul hilang? Apa bagaimana Ustaz? Kalau dia minta maaf bagaimana? Kalau tidak bagaimana Pak Ustaz? Baik. Kalau minta maaf dia hilang nggak? Apa masih bisa seutuhnya Ustaz? Itu saja Pak Ustaz. Baik, Pak, untuk sumpah, dia bersumpah kalau dia tidak melakukannya ya? Ya, kalau dia benar melakukan, gimana? Kalau tidak, gimana? Oke, sumpahnya tadi dia ibadahnya hilang 2 tahun ya, Pak ya? Ya, katanya, iya. Oke, itu saja? Ya, itu saja. Terima Baik. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Ada hamba Allah di Palembang. Silakan Ustadz. Itu sudah tercatat di langit. Bahwasanya kalau dia melakukan, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Ya, Allah tidak terima. Allah tidak terima. Lantas dia minta maaf. Dia minta maaf bukan hanya kepada suaminya, tapi dia harus menebus. Harus tebus. Bagaimana menebusnya? Di surat 5 ayat 89. Dia menebus sumpah itu, menebus sumpah memberikan 10 orang miskin atau dia berpuasa selama 3 hari. Itu harus tebus. Kalau dia pun tidak minta maaf dengan suaminya, boleh, tapi dia harus tebus. Apa tebusnya? Harus hapus di laut mahfuz itu. Bagaimana cara jadi? Yaitu dia harus puasa 3 hari menebusnya. Masya Allah, ini luar biasa. Ini luar biasa.
Insya Allah kalau itu sudah rampung semua, dia akan mendapatkan. Dia akan kembali lagi, insya Allah berkah. Baik, Ustadz, kita terima penelpon selanjutnya masih di 369977 ya pendengar ya. Silakan untuk bergabung. Mutiara Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Kosim di Banjarmasin. Pak Kosim di Banyuasin. Silakan Pak Kosim. Hanya Pak Ustaz, soal tema Pak Ustaz. Ya, Tentang ini wong kayo, jaga sedekah, mau miskin itu Pak Ustaz. Orang kaya tidak mau sedekah dengan orang miskin. Nah, itu Pak Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kosim ya di Banyuasin. Silakan Ustadz. orang kaya yang tidak mau sedekah dengan orang miskin, nanti dia akan celaka. Coba lihat nanti dia banyak penyakit. Nanti Allah paksakan keluar hartanya. Dia nanti hartanya dikasih ke Singapura, dikasih ke Malaysia. Untuk apa? Untuk berobat. Nah, maka Allah jelaskan di suratnya Al-Baqarah ayat 195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahluka. Wa asinu, Allah jelaskan, infaklah harta kamu jalan Allah, jangan jatuhkan diri kamu dalam kebinasaan. Maka orang yang kaya tidak mau sedekah pada orang miskin, pertama dia bakal celaka. Dia banyak lagi celaka-celakanya. Banyak lagi permasalahan-permasalahannya. Dan terus nanti Allah buat dia miskin. Dia buat miskin. Allah akan tarik semua hartanya itu dan dibawa jadi miskin. Yang ketiga, nanti Allah matikan dia secara susah. Maka orang yang tidak mau sedekah, matinya susah. Angap-angap matinya. Ya, tapi orang yang baik, yang suka berbuat kebaikan, yang suka bersedekah, insya Allah matinya tidak susah. Masya Allah luar biasa. Terima kasih Pak Kosim. Baik, pendengar silakan untuk bergabung kembali di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Dan program Mutiara Pagi di kesempatan hari ini juga kami hadirkan melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kita terima penelpon selanjutnya, Mutiara Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Ega. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Adi di Sukarami Mbak Ega. Pak Adi di Sukarami. Apa kabar Pak Adi? Alhamdulillah sehat Mbak Ega. Alhamdulillah baik. Pak Adi, silakan untuk pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Adi. Ya, alhamdulillah sehat Pak Ustadz ya. Alhamdulillah sehat berkah. Ya. Ini Pak Ustadz ya. Katanya Ustadz, rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala Ustadz ya. Nah, bagaimana kalau Ustadz, kalau orang-orang yang meminta-minta itu Ustadz ya. Nah, apakah itu rezeki itu yang ini sudah memang diatur, sudah meminta-minta Pak Ustadz, apa tidak Pak Ustadz itu? Nah, satu keduanya Pak Ustadz, kalau orang yang pelit Pak Ustadz, yang tidak mau memberi sedekah pada orang fakir miskin itu Pak Ustadz, bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Nah, itu saja Pak Ustadz, terima kasih, mohon pencerahannya Pak Ustadz, Mbak Ega, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi di Sukarami, silakan Ustadz. Ya, rezeki itu sudah diatur oleh Allah, benar. Tapi Allah mengatur itu rumusnya. Bukan berarti Pak Adi karena rezekinya 1 juta, Bapak itu harusnya 5 juta, 6 juta, bukan begitu. Itu rumusnya karena amal soleh Pak Adi, karena kebaikannya, kebaikan, maka rezeki Pak Adi ini rezekinya. Yang Bapak Eko ini rezekinya. Contoh, jika Pak Adi ya mengambil jambu, bekerja mengambil jambu, datang ke pohon jambu. Dengan usaha Pak Adi dengan baik-baik, dengan wadah yang besar, maka dapat jambu yang besar. Dapat jambu yang besar. Yang banyak. Atau saya ilustrasikan, Pak Adi bersama temannya mau ambil air di suatu sumur atau air terjun. Pak Adi membawa drum, temannya membawa ember, temannya satunya membawa gelas. Nah, yang banyak dapat tentu Pak Adi ya, tentu Pak Adi. Yang bawa ember dapatnya cuma seember, ya satu ember. Yang bawa ember dapat 1 ember, yang bawa apalagi tadi drum dapat 1 drum, yang bawa galon dapat 1 galon.
Nah, ini ilustrasinya. Pertanyaannya, kok dapat galon, kok dapat ini sesuai dengan takarannya. Nah, membentuk takaran ini, bagaimana cara membentuk takaran ini, itu sesuai dengan amal soleh kita. Sesuai dengan amal soleh kita. Maka dijelaskan, derajat manusia itu tergantung kepada amal solehnya. Pak Adi amal solehnya, misalkan banyak, berarti wadahnya seperti drum. Bapak B, amal solehnya sedikit, wadahnya seperti ember tadi. Nah, apa yang harus kita lakukan di teks ini? Kita perbanyak amal soleh kita. Begitu kita perbanyak amal soleh kita, rezeki kita mudah. Duduk diam, rezeki datang. Masya Allah, ini luar biasa ya. Luar biasa. Nah, bukan berarti Allah itu mengatur sebelum kita lahir. Pak Adi rezekinya begini, bukan begitu. Allah mengatakan ini rezeki kamu di muka bumi ini. Kamu itu berada di bumi yang sangat luas, rezeki yang sangat banyak. Tapi dikit sekali orang yang bersyukur, Allah jelaskan. Ya, maka Allah katakan bekerjalah kamu, nanti aku yang bekerja untuk kamu. Nah, maka terjadi dalam rezeki itu ada teknis, ada non teknis. Masya Allah, ini luar biasa ya, luar biasa. Baik, untuk pendengar yang ingin bergabung ya, silakan masih di 369977. Kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ega Diwanti. Baik, ada Pak Zakaria di Kenten ya Pak ya? Iya betul. Pak Zakaria silakan untuk pertanyaannya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Zakaria. Semoga sehat selalu Ustadz. Pak Ustadz mau tanya, ada ayat Al-Quran Ustadz ya, yang artinya kira-kira begini Ustadz. Jika suatu kaum ya merasa dirinya tidak ada kesalahan ya, maka Allah akan mengganti kaum itu dengan kaum yang lain yang dia melakukan kesalahan dan kemudian dia bertobat. Kira-kira pencerahannya seperti apa Ustadz ya? Ayat itu saya juga lupa di mana itu. Jika suatu kaum Ya merasa dirinya suci, yaitu maka Allah akan merasa dirinya suci ya, bahwa semua manusia punya kesalahan. Maka Allah akan menggantikannya dengan kaum yang lain, dia melakukan kesalahan dan dia bertobat kepada Allah. Seperti itu kira-kira isinya. Baik. Isi Al-Quran itu. Baik, suatu kaum itu merasa suci. Iya. Iya Pak. ya, maka Allah menggantikannya dengan kaum-kaum lain yang merasa punya kesalahan dan bertaubat ya Pak. Ya. Allah akan menggantikan kaum yang lain. Oh iya, kaum merasa suci, suci ya. Iya, Suci, maka Allah ganti Kaum yang lain. dengan kaum-kaum yang lain. dia bertobat, begitu ya. Iya, Tersebut, Allah Oh, pertama bahwasanya Allah mengatakan ya, jika baik. kaum itu pelit, Allah akan gantikan orang lain. Orang lain itu ada di Al-Quran, bahwasanya di suratnya surat 47 surat Muhammad. Jika yang tadi yang menjelaskan, jika satu kaum itu merasa suci, Allah gantikan kaum lain bertobat, saya belum bertemu. Yang jelas jika dia kikir, diganti lain. Ada lagi yang ingkar, Allah musnahkan, diganti kaum lain. Maka orang-orang yang merasa dirinya suci, Allah akan musnahkan dia. Allah akan musnahkan, diganti dengan kaum yang lain. Tapi kalau yang merasa suci, merasa suci, digantikan dengan kaum yang bertobat, itu belum karena keterbatasan ilmu saya ya itu belum terbaca saya, atau saya kalimatnya saja belum ngerti gitu. Baik, kita beralih ke penelpon selanjutnya ya Ustadz ya. Kita Ya, baik. terima di 369977. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Pak? Rusli di Betung, Banyasin. Rusli di Betung ya Pak Rusli ya. Ya. Baik, silakan Pak untuk pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ini mungkin di luar tema ini Pak Ustaz. Baik ya. Yang akan saya tanyakan, di tempat saya ini ada 2 masjid.
masjid yang pertama itu agak jauh dari rumah. Kemudian ada yang mendirikan lagi masjid agak dekat rumah. Tapi masjid yang dekat rumah ini tidak, ini kurang sepahaman dengan saya. Dia mungkin ini mendirikan itu kadarnya agak ke Muhammadiyah. Nah, kemudian saya masih di masjid lama itulah. Bagaimana itu Pak Ustaz? Masjid lama tuh masjid yang jauh ya? Hah? Masjid lama, masjid jauh ya Pak Rusli ya? Agak jauh masjid lama itu. Baik. Ya. Baru ini agak dekat, tapi saya lewati itu. Karena Baik. kurang sejalan dengan saya. Dia tuh agak ke Muhammadiyah kan, bukan salah itu kan. Kurang sejalan deh. Baik. Itu saja Pak Rusli ya. Ya. Baik, terima kasih ya Pak Rusli di Betung, Banyuasin. Silakan untuk Ustadz. Ya, baik. Kita di masjid dekat, dia mengarah Muhammadiyah, Bapak sekarang NU, gitu ya. Sebenarnya sama saja. Yang dimana tempat kita menyembah Allah. Tapi kalau Bapak lebih akor di sana, jauh tidak apa-apa. Kita tuh masuk kepada lingkungan kita. Yang lebih akor ke sana. Tapi nanti Bapak tidak boleh menjelaskan kenapa tidak masjid dekat sana. Oh dia Muhammadiyah, jangan gitu dong, tidak boleh. Kenapa Bapak nggak dekat ke sana? Biar besar pahalanya. Semakin jauh, semakin besar pahalanya. Karena kalau kita bilang karena dia Muhammadiyah, kita seolah-olah menjelekkan orang Muhammadiyah. Ya, padahal itu Muhammadiyah sama NU itu kan hampir sama gitu. Cuma di Indonesia saja ada Muhammadiyah, ada NU, ada apa gitu ya. Di Mekah sana tidak ada sistem Muhammadiyah. Ya karena itu didirikan oleh dua saudara juga. Jadi kesimpulannya boleh saja, tapi Bapak tidak boleh mengklaim bahwasanya saya tidak sependapat. Ya langsung saja biar banyak pahalanya. Semakin jauh semakin besar pahalanya. Agar orang yang masjid sana tidak mengecap Bapak itu berbeda dengan kita. Insya Allah berkah. Baik, Ustadz ini kita terima pertanyaan juga melalui WhatsApp di 0821 7927 9090. Ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Isnaini di Villa Gardena 3 Palembang. Izin bertanya, menurut Bapak, apa sebenarnya faktor utama yang menyebabkan kemiskinan di masyarakat? Rendahnya pendidikan dan keterampilan, terbatasnya lapangan kerja ataupun persoalan kebijakan dan ketimpangan ekonomi. Lalu apa langkah paling strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah ya agar masyarakat ini tidak hanya menerima bantuan tapi mampu keluar dari kemiskinan dan menjadi mandiri secara ekonomi? Nih Ustadz pertanyaannya. Ya. Baik, pertama kemiskinan tadi kan menjadi 3 dimensi. Secara spiritual orang yang selalu berharap bukan kepada Allah. Ya, dalam kebijakan pemerintah, sebenarnya kita tidak usah terlalu berharap dengan pemerintah membuat lapangan kerja, pemerintah begini. Allah katakan bekerjalah kamu, nanti aku akan bekerja untuk kamu. Kalaupun pemerintah membuat satu kebijakan lapangan kerja, silakan saja. Kita berpautnya kepada Allah. Nanti bisa, kalau kita sudah berpaut pada Allah, Indonesia misalkan belum dengan lapangan kerja, Allah tarik kita di mana? Allah tarik kita keluar negeri dan sebagainya gitu. Seketika kita berpautnya kepada Allah. Ya, sebenarnya faktor-faktor membuat manusia miskin, kemiskinan untuk miskin, ya. Karena apa? Secara spiritual tadi, cara spiritualnya tidak meyakini Allah. Secara emosional, membuat kita miskin, kita selalu membantah pemerintah. Oh pemerintah itu begini, kenapa? Ya emangnya rezeki kita pemerintah. Kalaupun misalkan BBM naik, ada informasi para rakyat Republik Indonesia bahwasanya BBM naik bensin Pertalite menjadi 20.000 per liter. Kita mengatakan saja subhanallah atau masya Allah. Kalau kita kurang suka subhanallah, kalau kita senang masya Allah. Dan akhiri dengan doa, ya Allah permudahkan aku untuk mendapatkan pembeli bensin itu. Penuhi kebutuhan aku untuk beli bensin. Cukup. Ya. Kenapa demikian? Nah, pemerintah membuat satu kebijakan dalam arti kata, kenapa BBM naik? Karena kita bukan orang pemerintahan. Kita tidak mengerti tujuan BBM naik itu apa. Benefitnya perusahaan negara ini apa. Ya.
Impornya berapa? Kita nggak ngerti. Kita hanya tahu, wah Megawati naikkan BBM. Ada lagi, SBY naikkan BBM, Prabowo BBM. Karena mereka yang tahu. Mereka yang tahu, ya. Yang tahu. Nah, terjadi kebijakan-kebijakan pemerintah. Oh, negara Indonesia banyak korupsi. Maaf ya, anggota dewan banyak korupsi. Pejabat-pejabat banyak korupsi. Ada dosen-dosen juga korupsi. Pertanyaannya, orang menjadi anggota dewan itu disogok atau tidak? Kalau disogok, kita memilih disogok, wajar saja mereka juga korupsi juga. Jadi kita harus tahu yang kejadian-kejadian yang terjadi. Ya. Nah, penyebab miskin tadi bahwa pembicaraan kita selalu mengeluh apa yang terjadi. Kita kasih contoh. Indonesia, anggaplah misalkan kebijakan pemerintah yang kurang, anggaplah seperti itu. Tapi kok masih ada yang kaya, masih ada yang sejahtera, masih ada aman-aman saja. Mengapa? Kita sama-sama punya kaki, punya tangan, punya apa. Nah sebenarnya kita pautkan diri kita pada Allah. Maka berpegang teguhlah di tali agama Allah. Allah akan mempermudah. Akanlah permudah. Jadi gampang bagi Allah akan berikan sesuatu itu. Masya Allah, ini luar biasa. Baik, Ustaz, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya masih dari WhatsApp di 082179279090. Mungkin menjadi pertanyaan terakhir juga ya di Mutiara Pagi hari ini. Dari Romli Jamal di Muara Damai, Kecamatan Sembawa. Pertanyaannya, bagaimana cara membuat pola pikir kita selalu berkecukupan serta selalu berprasangka baik selalu kepada Allah? Adakah tips dan mohon penjelasannya, Ustadz? Ya. Apa tipsnya? Kita harus merasa berkecukupan. Kita harus jadi orang the best of the best. Apa itu the best of the best? Pertama, the best of personality. Kita menjadikan kita the best of personal kita. Kita bahwasanya, katakan aku dicukupi oleh Allah. Ya, the best of personality. Personal kita dulu. Ya. Nah, kita juga mengatakan the best. Pertama, bahwa diri kita the best. Dari mana kita the best tadi? Allah memberikan the best bagi kita. Allah memberikan the best kita. Nah, kita menjadi the best kepada Allah, ya. Kita harus menjadi orang yang pandai bersyukur. Maka Allah katakan, nikmat mana lagi yang kamu dustai? Nikmat mana lagi yang kamu dustai? Sebenarnya, yang membuat kita galau, kita kurang dan sebagainya, kita itu selalu melihat kelebihan orang. Tapi tidak melihat, tidak menonjolkan kelebihan kita. Bahkan kelebihan kita selalu hina. Contoh, misalkan Pak, siapa itu namanya di... Bapak yang bertanya lupa namanya. Ada itu, Pak Romli Jamal di Muara Damai, Ustadz. Pak Romli. Wah, Pak Romli ini pandai sekali membuat jala. Saya senang dengan jalannya Pak Romli. Maka Pak Romli bilang, enggak boleh lah. Cuma segini-segini aja. Nah, itu berarti dia tidak the best. Kalau orang mengatakan Pak Romli bagus jalan sana, Alhamdulillah. Puji kembalikan kepada Allah. Begitu ada orang memuji, kita kembalikan kepada Allah. Jangan putuskan. Nah, kita sering bahwasanya, wah Pak Romli mobilnya bagus ya, orang kaya ya. Tidak boleh lah. Gitu. Soalnya Pak Romli mobilnya bagus, Alhamdulillah Allah berikan. Doakan, ganti yang baru lebih bagus lagi. Nah, itu bahwasanya kita tuh menjadi orang the best of the best. Ya, jangan menghina pemberian kita. Atau misalkan, ada di antara jemaah kita, misalkan ada tunanetra. Saya nggak bisa berusaha, cuma saya bisa mijit. Alhamdulillah, Allah berikan pada saya mijit. Dan selalu menyukurin, begitu kita dapat rezeki, itu selalu dipuji. Walaupun 1.000 rupiah kita dapat, puji. Bagaimana kalau kita mijit misalkan, pasarannya 50.000 atau 100.000, tiba-tiba orang kasih 20.000. Alhamdulillah, inilah rezeki saya. Ya, nanti apa sih Allah ganti? Yakin saja Allah ganti. Jangan kita permasalahkan uang 20.000 tadi. Masya Allah, ini luar biasa. Itu tip bahwasanya hadirkan Allah dalam kehidupan. Bahwasanya bagaimana caranya kita jadikan semua orang itu adalah guru kita. Setiap kita pertemuan itu adalah kelas. Setiap cobaan itu adalah pelajaran bagi kita. Masya Allah, ini luar biasa. Berkah selalu. Kita kembali ke studio lagi. Baik, Ustadz, karena lintas waktu juga hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat ya Ustadz ya. Mungkin sebelum kita akhiri Mutiara Pagi di kesempatan kali ini, silakan untuk disampaikan pesan-pesan penting nih Ustadz yang ingin dibagikan kepada pendengar kita di Pro 1 RRI Palembang. Silakan Ustadz.
Masya Allah luar biasa para pendengar sekalian RRI Pro 1, di mana pesan yang sangat penting dalam kehidupan hari ini, bahwasanya konsep untuk menjadi orang kaya, konsep menjadi orang sukses, pertama jiwa kita dulu. Jiwa kita dulu. Kita perbesar jiwa kita. Kita perbesar bahwasanya keinginan kita. Kita juga perbesar bahwasanya keagungannya Allah. Jadi bahwasanya kita kembali konsep bersyukur secara spiritual, hadirkan Allah setiap hari. Contoh, pagi ini saya belum ngopi, ibaratnya. Allah belum kasih saya rezeki. Saya belum rezeki saya. Tadi saya mau ke masjid, saya sudah siapin kopi, tapi saya belum hirup kopi itu. Begitu di musola saya belum ngopi, belum rezeki saya. Ada waktunya. Nah, sekarang kopi sudah saya siapin. Apakah ini rezeki saya atau bukan? Kalau rezeki saya bisa saya minum, kalau tidak bisa terjatuh dan sebagainya. Yakinkan kejadian itu milik Allah dan yakinkan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mintalah kepada Allah, jangan berharap kepada manusia. Masya Allah luar biasa. Insya Allah kalau ini kita pegang, hidup kita dipermudah oleh Allah SWT. Saya Imron Taslim, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Ustadz Imron Taslim ya atas waktunya di kesempatan hari ini, atas pencerahannya. Dan Ustadz selamat beraktivitas kembali. Saya izin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian Mutiara Pagi di kesempatan hari ini di hari Selasa 25 Agustus 2026. Tadi kita sudah bahas mengenai sebab-sebab kemiskinan bersama dengan narasumber kita ada Ustadz Imron Taslim. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dan setia bersama kami dalam program Mutiara Pagi. Setelah ini kami akan hadirkan informasi-informasi terkini dalam Warta Berita Pagi dengan informasi yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Jadi pendengar, pastikan Anda terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.